Oke, jadi yang itu bahaya dan dapat menyebabkan kematian. Jadi harus kita kategorikan mana. Jadi setelah kita kategorikan kita bisa tahu uh, tindakan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Pasti ada assessment dan ada evaluasi dari situ. Kemudian slide selanjutnya sebentar. Nah, ini adalah area yang dibuat oleh WHO tahun 2017. Jadi WHO itu dia mengkategorikan, mengkategorikan medication error itu di mana aja. Jadi ada 3 yang menjadi key area of medication safety yang harus kita perhatikan gitu. Yang pertama adalah di kondisi high risk situation. High risk situation itu tadi dari apa aja? Yang pertama high risk setting atau tempatnya. Biasanya di rumah sakit. Karena di rumah sakit biasanya ada kejadian-kejadian di IGD atau ICU, itu kan rentan banget terjadi kesalahan karena juga pasti ritme kerjanya cepat gitu kan. Jadi itu termasuk high risk setting. Jadi kita perlu perhatikan banget obat-obatan yang ada di rumah sakit, terutama di ICU, IGD gitu kan. Kemudian high risk patient atau pasien biasanya memang pediatri dan geriatri ya, bayi anak-anak dan juga para lansia gitu. Itu yang kita soroti, kita beri perhatian khusus, jangan sampai obat-obatnya itu salah. Kemudian biasanya ini orang-orang yang punya gangguan ginjal gitu kan, karena ginjal kan untuk ekskresi ya, karena untuk ekskresi obat dan makanan gitu. Jadi penting untuk kita memperhatikan asupan obatnya, jangan sampai malah memperparah kerja ginjalnya. Kemudian ada high alert medication. Itu adalah obat-obatan yang dia berbahaya kalau salah. Sampai salah tuh dia akan menimbulkan bahaya. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian setelah high risk situation itu ada polifarmasi. Polifarmasi itu apa? Yaitu obat yang kita kasih ke pasien dalam jumlah yang banyak. Namanya juga poli ya. Kalau mono kan berarti cuma 1. Kalau poli kan banyak. Polifarmasi itu biasanya itu tuh rutinnya itu lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 obat, itu tuh akibatnya pasien bingung, pasien nggak patuh, atau bahkan ada interaksi obat, dan juga yaitu nggak patuh, dan medication error juga gampang terjadi di situ. Tapi obat-obatan yang banyak ini memang biasanya digunakan untuk orang-orang yang punya penyakit kronis gitu ya. Kalau udah kronis, kemudian dia punya komorbid dan punya penyakit-penyakit lain, itu pasti obatnya lebih dari 1 lah. Biasanya orang hipertensi biasanya plus DM, udah plus DM dia plus kolesterol, berarti kan dia minimal udah 3 obat. Apalagi nanti ditambah dengan obat-obat yang lain. Jadi banyak obat yang harus dikonsumsi dan itu hampir tiap hari gitu kan. Nah, kemudian adalah polifarmasi. Nah, tadi itu ada side effect, ada mungkin resiko interaksi, resiko efek samping yang mungkin muncul. Nah, yang terakhir selain obat-obatan yang banyak, kemudian high risk situation, yang terakhir adalah transition of care. Itu adalah maksudnya jadi pelayanan yang banyak kan, rantai pelayanan itu banyak ya, dari mulai resep obat pasien datang ke dokter, dokter memberikan resep, resepnya masuk ke instalasi farmasi, kemudian disiapkan oleh apoteker, diracik, kemudian disampaikan, itu panjang. Dan tenaga kesehatan yang include di situ tuh nggak cuma 1 atau 2, banyak gitu. Jadi karena banyak
orang atau banyak human yang terlibat itu juga meningkatkan error gitu. Jadi communication error itu juga bisa memicu serius medication error gitu. Terus selanjutnya, nah ini tadi saya sempat bahas high alert medicine ya. High alert medicine itu adalah obat-obatan yang punya indeks terapi. Jadi sebenarnya sudah ada listnya sih, kalian bisa cari tuh di Google juga pasti ada. Obat-obatan yang termasuk high alert medicine. Biasanya ada listnya obat-obat apa. Dari dunia juga ada ngeluarin list. Dari Indonesia Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan biasanya juga ada listnya. Atau tiap fasilitas kesehatan, tiap rumah sakit itu juga punya list sendiri kan, karena obat-obatnya biasanya beda ya yang digunakan. Obat yang paling sering fast moving apa itu beda. Jadi biasanya apa aja sih obat-obat yang termasuk high risk medicine itu yang punya indeks terapi sempit gitu. Ada lithium, ada theophylline, ada anti epilepsi, ada imunosupresan. Kemudian ini risk of toxicity atau toksisitasnya tinggi, ada insulin, ada digoxin, ada methotrexate, biasanya obat-obat kanker ya. Kemudian efek sampingnya ke kardiovaskular, itu malah justru obat-obatan hipertensi juga gitu. Kalau penggunaannya nggak benar, malah bisa menimbulkan medication error. Kemudian obat-obatan yang menyebabkan pendarahan. Ada heparin, ada warfarin, ada aspirin, antiplatelet ya. Kemudian obat-obatan lain gitu yang mungkin biasanya fasilitas kesehatan dia bisa bikin list sendiri gitu. Nah, biasanya ini akan dikasih tanda high alert dalam penyimpanannya. High alert. Kemudian ada tanda nih double check. Jadi yang ngecek obatnya nggak cuma satu orang, harus 2 orang, harus double check. Jadi jangan sampai salah karena obat-obatan ini bahaya gitu. Nah, kemudian ini adalah step-step dalam kita pengobatan. Ada peresepan, ini ya, seleksi, indikasi, individualisasi itu maksudnya pasiennya tuh individual gitu kan. Biasanya obat-obatnya tadi sesuai dengan individu gitu, dosis-dosis yang individual. Kemudian setelah dipersepkan, di transkripsi, biasanya dokumentasi, catatan medik. Setelah ditranskripsi resepnya, kemudian peracikan, ada cek resepnya, kemudian proses peracikannya, kemudian penyiapannya, penyerahannya, kemudian pemberiannya harus ada etiket ya, biasanya etiket, kemudian kita kasih konseling juga ke pasien, harus tepat dosis, tepat obat, tepat indikasi, tepat waktu, dan tepat pasien, jangan sampai salah. Yang terakhir itu pemantauan, biasanya kita lihatnya efek terapi atau efek samping, kemudian kita harus revaluasi. Kalau lebih singkatnya, dibagi menjadi prescribing, administration, dan monitoring. Oke, yang pertama, kan tadi ada 3 ya, ada prescribing, ada administration, sama ada monitoring. Yang pertama, how can prescribing go wrong? Yang pertama, karena pengetahuan yang kurang memadai tentang indikasi dan kontraindikasi obat. Berarti ini dari si tenaga kesehatannya ya, yang kurang skill atau kurang pengetahuan. Jadi dia salah ngeresepinnya. Misalkan dokter ternyata dia udah ngediagnosa pasien itu tuh masuk kategori hipertensi tipe 1 tingkat 1, tapi malah dikasih obatnya yang buat tata laksana tipe 2. Nah, itu kan juga akan menyebabkan kesalahan ya.
Nah, ini tidak mempertimbangkan faktor individu pasien. Misalkan alergi, kemudian kehamilan, penyakit peserta, obat lain, dan lain-lain. Nah,